Ya, baiklah, Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi dan terimalah salam bahagia dari saya. Terpujilah Sang Bagawa Sukihontu, Namo Buddhaya. Senang sekali rasanya saya dapat kembali berada di sini bersama Bapak Ibu semua dalam acara kegiatan Puja Bakti Online Setia Panyasika. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman semua? Tentu baik ya. Semoga tentunya kita semua di masa pandemi ini selalu dalam kondisi yang baik, sehat, sejahtera, bahagia dan damai. Sadu ya. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan sebuah tema tentunya amat begitu menarik dan selama 40 menit ke depan saya akan berdebat di sana singkat. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama terlebih dahulu untuk merangkapkan kedua tangan kita di depan dada dan bersikap anjali. Kita akan sejenak mengagungkan guru junjungan kita yakni Sang Buddha Gautama. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kalena Dhamma Sawanang Etamang Kalamutamang. Mendengarkan Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pada pagi yang baik ini saya akan berdamai secara singkat dengan tema lebih mengenal, memahami dan mempraktekkan ajaran Buddha. Di mana pada hari ini, hari Minggu adalah minggu pertama tahun 2022. Saya pun mengucapkan selamat tahun baru 2022. Tentunya semoga segala harapan dan cita-cita luhur kita semua dapat terwujud tercapai di tahun 2022 ini. Sadu ya. Nah, tentunya banyak duka cita ya tahun 2021 atau sebelumnya ya. Tetapi nggak perlu disesali atau nggak perlu kita khawatirkan ya, karena tahun lalu sudah kita lewatkan. Lebih baik kita berusaha pada saat ini dan sekarang untuk menentukan kebahagiaan kita di esok hari ya. Jadi tema ini saya anggap penting ya, karena kita ya sebagai pengikut Buddha atau umat Buddhis telah belajar dan mengenal di tahun-tahun lalu ya. Ini pun tingkatannya berbeda-beda. Mungkin ada yang tingkatannya sudah sampai mendalami, ada juga yang masih luar saja, ada juga yang masih baru icip-icip rasa dhamma, ya, dan ada yang sudah mendalami dan sudah membuktikannya. Nah, tergantung kita nih, sudah sampai mana latihannya. Nah, di tahun ini, marilah kita bersama-sama tingkatkan lagi, kembangkan lagi hasil latihan di tahun-tahun lalu. Ya, tujuannya untuk mencapai kebahagiaan atau pembebasan seperti itu ya. Jadi dapat dikatakan jika ibaratkan tingkatan itu ada sekolah yang namanya playgroup ya, TK, SD, SMP atau SMU dan seterusnya seperti itu. Tergantung kita sampai mana latihannya. Nah, tahun ini dan selanjutnya kita terus tingkatkan agar hidup lebih bahagia seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, pada umumnya semua manusia menginginkan kebahagiaan, menginginkan hidup yang nyaman, ya, sejahtera dan bahagia tentunya. Begitupun sebaliknya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan hidupnya menderita dan penuh dengan rata tangis dan kesedihan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa selalu hidup bahagia? Apakah kita bisa selalu hidup nyaman dan sejahtera? Tentunya tidak bisa. Ya, makanya di sini diperlukan kita harus belajar dan memahami ajaran Guru Agung kita Sang Bagawa Sang Buddha agar hidup tidak terombang-ambing oleh perasaan suka, tidak suka, senang, tidak senang dan lain sebagainya. Inilah pentingnya kita memahami dan belajar ajaran Sang Buddha seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kebanyakan di kita biasanya terilusi ya. Jadi pada umumnya kita semua hidup ingin bahagia, nyaman dan tentram ya. Tetapi dalam prakteknya, dalam kehidupan sehari-hari, kita masih sering banget memunculkan ya kotoran
kotoran batin kita, memunculkan rasa benci, ya, iri hati, jengkel, dendam, tidak nyaman, komplain dan sebagainya. Jadi bagaimana mungkin pada saat kotoran batin muncul, pasti namanya kebahagiaan akan lenyap. Begitupun sebaliknya, jika kita dapat melenyapkan kotoran batin kita, rasa benci, jengkel, iri hati itu lenyap, maka kebahagiaan akan muncul. Seperti itu ya. Lalu Romo bagaimana? Boleh nggak? Saya bahagia juga, boleh benci juga, boleh jengkel juga. Nah, itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dinamakan kita itu terdelusi, ya. Karena kita masih memiliki kebodohan batin, seperti itu ya. Menganggap di luar sana yang indah ternyata nggak indah, seperti itu. Menganggap bahagia ternyata memunculkan penderitaan. Ini Bapak Ibu teman-teman semua, pentingnya kita memahami ajaran Buddha seperti itu ya. Jadi Sang Buddha, guru agung kita, telah mengajarkan kepada kita semua untuk berumah tangga, untuk mempraktekkan yang namanya 3 hal. Yang pertama adalah dana adalah kerelaan, sila moralitas, dan bawana pengembangan batin. 3 hal ini untuk berumah tangga yang harus kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, tempat kerja, di kantor, ya, atau tempat umum. Silakan kita terus kembangkan 3 hal ini, ya. Yang pertama kita dana nih, kerelaan. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semua yang dulunya sering berdana di tahun-tahun lalu, di tahun ini kita lebih tingkatkan, muliakan lagi tujuan dan motifnya, ya. Tujuan dan motif berdana yang pertama, yang umum adalah ingin kita mendapatkan harta materi atau kekayaan, ya. Setelah itu lahir di alam surgawi setelah kehidupan ini, ya. Silahkan saja dengan motif ini, ya. Tetapi ada yang lebih luhur, yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu berdana untuk kerelaan, untuk melepas, ya. Melepas apa? Segala kekotoran batin kita, kesalahan kita yang pertama, kebencian kita dan kebodohan batin kita, ya. Ini hal sangat penting. Ya, lalu Romo gimana? Kalau kita motifnya, tujuannya yang terakhir tadi luhur, untuk pelepasan menyokong kehidupan yang luhur, ya. Bagaimana? Yang 1, 2 dapat enggak? Tentu saja pasti akan dapat, ya, karena memiliki kekayaan dan terakhir di surga itu adalah efek samping dari berdana, pasti berbuah tanpa kita minta, ya. Seperti kita minum obat, efeknya adalah ngantuk contohnya. Nah, seperti itulah. Ya, jadi tahun ini, tahun sekarang kita terus tingkatkan, kembangkan dengan motif yang lebih luhur. Kok seberapa penting sih tentang hal ini, tentang dana kerelaan ini? Pelepasan sangat begitu penting, Bapak Ibu teman-teman semua. Coba Bapak Ibu dan teman-teman semua bayangkan, ya, tidak usah di tahun lalu, dari pagi bangun tidur sampai saat ini. Coba Bapak Ibu dan teman-teman semua renungkan sejenak. Dari pagi bangun tidur sampai saat ini sekitar jam 10 lewat. Berapa kali yang muncul? Ya, berapa kali yang muncul kesedihan, tidak nyaman, komplain, ya, kesel. Coba bayangkan, ya. Kalau kita banyak muncul kotoran batin, ya, dengan kita sering praktek berdana, melepas kerelaan, maka kita pun akan mudah untuk melepas rasa kesal itu, rasa jengkel itu, rasa iri hati itu. Seperti itu ya. Itu manfaat yang sangat luar biasa. Nanti efeknya, akibatnya hidup lebih tenang, lebih damai. Seperti itu. Ya, makanya sangat penting nih praktek melepas. Oke? Itu yang pertama tentang dana. Kemudian yang kedua, tentang moralitas, ya, sila. Ya, dalam Buddhism dikenal dengan 5 sila, ya. Jika Bapak Ibu dan teman-teman semua yang masih bolong-bolong di tahun lalu, di tahun ini kita sempurnakan 5 sila ini, ya. Sempurnakan, karena Sang Buddha mengatakan syarat untuk dapat terlahir kembali di alam manusia adalah menjalankan 5 sila ini, gitu ya. Jadi kita harus pegang teguh 5 sila ini. Ya, yang pertama adalah menghindari pembunuhan makhluk hidup, ya. Kedua, mengambil barang yang diberikan, melanggar asusila, ya. Kemudian berbohong atau menipu dan makanan atau minuman yang memabukkan, ini kita hindari. Kalau sudah melengkapi 5 sila ini, tingkatkan lagi menjadi 8 sila, ya, atau atas sila yang dipraktikkan oleh umat berumah tangga pada saat hari-hari uposata, sebulan 4 kali 1 bulan. Ya, kalau untuk awal-awal nggak apa-apa
sebulan sekali pada saat bulan terang, Cakbo ya, atau bulan gelap yaitu 2 kali dan 4 kali, bulan setengah gelap dan setengah terang, seperti itu. Terus tingkatkan lagi untuk apa? Menjadi 10 sila, silakan melatih samanera atau menjadi seorang pabajita atau samana. Luar biasa sekali ya. Nah, manfaat sila ini Bapak Ibu teman-teman semua sangat luar biasa. Ya, pasti kita hidup akan tenang. Hidup akan menjadi sukses dan kaya raya. Ya, dan kita aku nanti pas saat kita meninggal dengan tenang juga dan terakhir di alam-alam bahagia, itu manfaat sila. Sangat penting. Dana, sila, dan bawana ini sangat terkait, sangat saling berhubungan, saling menopang. Mengapa demikian? Yang ketiga adalah bawana atau pengembangan batin. Ya, jika Bapak Ibu dan teman-teman semua waktu lalu ya hanya meditasi sebelum tidur atau bangun tidur pagi, tahun ini kita tingkatkan lagi, kembangkan lagi, ya, baik itu dalam keadaan sedang berdiri, duduk, berbaring ataupun berjalan. Terus kembangkan pengembangan batin ini, baik dalam keadaan di rumah, tempat kerja, di tempat dagang, atau di tempat lainnya. Terus kembangkan, sadari ya, dengan sadar, dengan penuh perhatian saat kita sedang berbicara, sadari saat kita sedang melakukan kegiatan, terus kembangkan ya sampai muncul namanya waspada, kewaspadaan apamada. Ini sangat penting gitu ya. Nah, bawana ini sangat disokong ya, didukung oleh tadi yang pertama tentang dana, yang kedua tentang sila. Jika kita sudah praktek melepas, mahir dalam pelepasan, maka nanti pada saat kita bermeditasi, berbawana, jika muncul hal-hal negatif tentang itu kerjaan, komplainan, ya kan, tentang kehidupan, ya kan, kita lebih mudah melepasnya karena kita sudah mempraktekkan dana itu, pelepasan itu. Gitu ya. Itu yang sulit biasanya pada saat meditasi ya. Jadi banyak pikiran kita itu masih loncat sana, loncat sini. Nah, itulah pentingnya praktek dana. Kita dengan mudah untuk melepasnya. Nah, itu untuk tenang dana. Kemudian sila. Jika kita menjalankan sila, otomatis pada saat kita bermeditasi nanti ya, kita akan terbebas dari namanya kekhawatiran, ketakutan, penyesalan. Karena kita telah memegang 5 sila. Kita tidak membunuh, tidak menipu, ya, tidak berbohong, tidak melanggar susila, dan tidak memabukkan. Akan sangat mudah untuk bermeditasi. Bayangkan kalau kita ya melanggar sila, menipu orang lain deh, muncul pada saat nanti kita sedang bermeditasi. Kita habis mengenai orang lain, muncul ya, kita habis tidak setia dengan pasangan atau selingkuh atau lain sebagainya, muncul dalam meditasi. Kita akan gelisah, akan menyesal. Nah, hal-hal tersebutlah yang mengganggu, merintangi kita untuk bermeditasi, seperti itu ya, kurang lebih ya. Jadi 3 hal ini, dana, sila, dan samadhi ini sangat berkaitan, sangat saling menyokong, saling berhubungan. Jadi kita harus praktekkan dari dasar, dari awal secara bertahap, tingkatkan, kembangkan ya. Tapi ada juga di antara kita yang mempraktekkan samadhi dulu atau sila dulu, ya silahkan. Ya, memang baiknya kita harus praktek dari dasar ya, dari berdana dengan kerelaan, menjalankan sila atau moralitas, dan bermeditasi. Nah, nanti hasilnya akan lebih baik seperti itu ya. Itu Bapak Ibu teman-teman semua 3 hal yang harus kita praktekkan dalam menjalankan ajaran Buddha, Guru Agung kita. Nah, kemudian di sini ada lagi hal untuk menyempurnakan dalam praktek kita ya, yaitu apa? Kita harus mempraktekkan yang namanya 4 Brahma Wihara, 4 kediaman luhur. Yang pertama adalah metta, cinta kasih, taruna, belas kasih, mudita, turut berbahagia atas kebaikan orang lain, dan UPK, batin yang seimbang yang tanpa goyah. 4 hal ini harus kita kembangkan ya untuk melengkapi, menyempurnakan praktek tadi kita itu, dana, sila, samadhi. Ya, mengapa penting? Yang pertama adalah metta. Metta itu adalah cinta kasih ke segenap alam semesta tanpa terkecuali, ya, universal. Gitu. Metta ini ya tanpa pilih kasih, kita ya yang tahun lalu ya, yang biasanya hanya memancarkan cinta kasih ini kepada sanak keluarga saya, sekarang tahun ini kita kembangkan kepada semua,
sahabat kita, teman guru kita, dan seorang lain, semua karyawan kita semua kita pancarkan. Ya, penting untuk kita ketahui ya, biasanya ya kita beda tipis nih antara meta dan pema. Ya, beda tipis. Kalau meta itu kan tadi tulus cinta kasihnya ke semua makhluk. Ya, contoh kita memancarkan cinta kasih kepada alam semesta ini, semua satu semesta atau satu Indonesia, tulus tanpa pilih kasih. Ya, sedangkan kita yang biasanya nih kita mengembangkan pema. Ya, pema itu adalah cinta kasih yang masih ada kelekatan, ada nafsu di sana. Ya, contoh kita cinta kasihnya kepada suami, istri, anak, orang tua, ya boleh nggak? Silakan. Tapi itu ada cinta kasih, ada pema, masih ada kelekatan dan nafsu di sana. Ya, dalam Saya Dhammapada, Buddha mengatakan dalam Saya Dhammapada 213, Buddha mengatakan dari cinta muncullah kesedihan, dari cinta muncullah ketakutan. Seorang yang telah melenyapkan rasa cinta ini, pema ini, akan hidup bahagia seperti itu. Nah, sedangkan ini yang kita kembangkan adalah meta, cinta kasih. Beda ya. Jadi cinta yang benar-benar tanpa kelekatan, tanpa nafsu di sana, tanpa memiliki. Sedangkan si pema ya memiliki nafsu ya, seperti itu. Dapat pahami ya perbedaannya. Yang kedua adalah karuna. Karuna itu adalah belas kasih ke semua makhluk yang objeknya sedang menderita. Ya, yang tahun lalu hanya kepada sanak warga, setahun ini kita kembangkan lagi ke segenap semua alam semesta, baik sahabat, guru, karyawan, orang lain. Ya, karuna ini ya ada juga yang luhur yang harus tingkatkan ke semua makhluk tadi. Contoh, kita tahun lalu hanya karunanya untuk saudara kita atau ayah kita lah, papa kita sedang sakit, muncul belas kasih kasihan, atau ke suami atau ke istri atau ke anak sedang sakit. Itu. Kalau suami saya sakit, wah saya repot nanti yang cari uang gimana. Kalau istri saya sakit, kesian. Nanti yang masak gimana atau yang ngurus anak gimana. Kalau anak saya sakit, nanti sekolah gimana. Itu bukan karuna yang luhur ya. Karena di sana masih ada kesedihan, ada kelekatan. Karena masih ada karena hubungan saudara ya, kelekatan. Sedangkan karuna yang maha karuna itu yang luhur adalah ke semua makhluk yang sedang menderita. Contoh, ada orang yang naik sepeda atau naik motor jatuh, kita tolong, kita bantu. Nah, pas kita tolong, kita bantu, mereka berterima kasih dan kita pun muncul kebahagiaan. Nah, itulah dari karuna, seperti itu. Oke, dapat dipahami ya. Jadi dikembangkan lagi karunanya. Yang ketiga adalah mudita, turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Ini pun sangat penting dikembangkan ke semua, bukan hanya suami kita berhasil, kita berbahagia, istri kita berhasil, orang tua kita berhasil, atau semua sanak keluarga kita berhasil, kita berbahagia. Kembangkan ke semua, ya, baik sahabat, guru, siapapun, ya. Contoh, jika ada para biku yang selesai masa wasa, ya kita terus berbahagia. Atau teman kita berhasil turut berbahagia, atau pejabat-pejabat negara mendapatkan jabatan, kita turut berbahagia. Terus seperti dikembangkan, ya. Baik itu kita di jalan, di mana kembangkan. Ya, jika ada kita contoh, kita dari rumah ke kantor atau ke tempat kerja selama perjalanan pasti akan melihat yang namanya orang-orang yang menderita. Contoh pengemis, ya kita pancarkan dan kita berikan belas kasih dan kepada mereka agar mereka itu sehat, kuat dan bahagia. Dan jika kita melihat ya makhluk atau manusia atau makhluk binatang yang sedang berbahagia pun kita turut berbahagia atas kebahagiaan yang mereka dapatkan dan semoga tidak kehilangan atas kebahagiaan yang mereka dapatkan. Nah, itulah bentuk mudita. Nah, ini sangat penting kembangkan. Mengapa? Jika seseorang tidak memiliki kualitas batin yang mudita ini, maka biasanya mereka akan sulit untuk berhasil, untuk sukses karena batinnya dipenuhi dengan isa. Isa itu ada iri hati, kecemburuan, dengki. Maka batin akan tertutup, ya, akan sulit untuk berhasil dan sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya orang yang iri hati itu, ya, tidak terus berbahagia itu akan memiliki sedikit teman, ya, teman yang baik ya. Kalau teman yang buruk kita mau berapapun baik bisa, tapi teman yang baik kalyanamita akan sulit, gitu. Dan setelah nanti kematian, contohnya
sampai setelah nanti kematian kita terlahir di alam peta, alam setan, maka akan sulit juga mendapatkan pelimpahan jasa dari sanak keluarga kita yang telah melimpahkan jasa kepada kita. Karena batin kita tertutup, kita tidak bisa merasakan vibrasi pancaran cinta kasih dan turut berbahagia itu ke batin kita. Kita pun akan sulit menerima pelimpahan jasa. Maka dari itu sifat kediaman luhur murida ini sangat begitu penting. Kita harus praktekkan ya sekarang dan sampai selamanya ya, karena sangat menyokong nanti, sangat membantu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah UPK. Adalah batin yang seimbang, yang tanpa goyah. Ya, yang seperti yang sudah kita ketahui, selama kita hidup di alam manusia, ya, selama hidup di alam samsara ini, kita pasti akan mengalami suka duka, ya, dipuji, dicela, terkena, tidak kena, dan untung dan rugi. Ini adalah kondisi dunia. Kita kalau tidak memahami namanya keseimbangan batin ini, akan terus terombang-ambing oleh perasaan ini. Hidup kita akan gelisah, tidak nyaman. Kadang suka, kadang duka. Kadang bahagia, kadang menderita. Ya, akan komplain. Seperti itu, akan tidak adil. Nah, inilah pentingnya memahami keseimbangan batin ini. Agar hidup lebih tenang, lebih damai. Ya, lebih menerima sebagaimana adanya. Ya, jadi pada saat kita nanti mendapatkan kebahagiaan, jangan terlalu gembira dan terbang karenanya. Jangan terlalu melekatinya. Ya, begitupun pada saat kita nanti mendapatkan penderitaan atau kesusahan, jangan terlalu menolaknya. Ya, karena memang itulah kondisi-kondisi dunia yang harus kita pahami seperti itu. Ya, 4 kediaman luhur ini adalah kualitas batin Dewa Brahma, sangat luar biasa, sangat luhur. Patut kita kembangkan, baik kita dalam keadaan duduk, berbaring, berjalan, ya, ataupun pada saat kondisi apapun, kita terus kembangkan kesadaran yang luhur ini, yang dikatakan berdiam dalam Brahma, ya, hidup akan tenang dan bahagia tentunya. Inilah Bapak Ibu teman-teman semua yang harus kita tingkatkan dan lagi-lagi tingkatkan agar kualitas hidup kita, kebahagiaan kita akan terus bertambah dan tenang, ya. Nah, jika kita nih ya sudah mempraktekkan dana, sila, samadhi dan mengembangkan yang menyempurnakan 4 Brahma Wihara ini, maka akan muncul pengetahuan, maka akan muncul pandangan, ya, kebijaksanaan. Jika kita sudah bijaksana, sudah memiliki pandangan benar, maka pikiran, ucapan, perbuatan, mata pencaharian, daya upaya, perhatian dan konsentrasi pun akan menjadi benar, ya. Inilah yang dikatakan jalan tengah, ya, majjhima patipada, ya, akan membawa kita kepada pembebasan atau kebahagiaan tertinggi, ya. Ini harus kita benar-benar pahami dan tingkatkan dan praktekkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, jika kita sudah mempraktekkan 3 hal tadi dan mengembangkan 4 Brahma Wihara, maka keinginan kita pun dalam kehidupan ini akan berubah. Pandangan kita pun akan berubah, ya. Kita akan lebih melihat kesenyataan atau kebenaran, ya, tidak mudah terdelusi. Nah, di sini kita perlu juga meningkatkan keinginan kita, ya. Pada umumnya dalam Anggota Nikaya 2, Sang Buddha telah mengatakan kepada kita, ada 4 keinginan manusia yang wajar. Ada 4, ya. Yang pertama adalah manusia biasanya, apalagi di awal-awal tahun ini, ya, mengharapkan memiliki kekayaan yang berlimpah. Seperti itu. Biasanya semua pun pasti mau, termasuk saya, ya. Ingin memiliki harta kekayaan berlimpah. Yang kedua, setelah dia memiliki kekayaan berlimpah, pasti ingin terkenal, ingin popularitasnya tinggi, seperti itu, ya. Ingin terkenal. Kemudian setelah dia memiliki kekayaan dan memiliki popularitas, maka akan muncul keinginan ketiga, yaitu ingin panjang usia. Ya. Nah, kemudian setelah panjang usia, ya, ingin menikmati terus, dia menyadari bahwa akan mengalami kematian. Maka muncullah keinginan yang keempat,
akan terlahir kembali di alam surgawi. Setelah kehidupan ini, mereka ingin terus menikmati kesenangannya. Nah, seperti itu ya. Ini 4 keinginan yang wajar manusia gitu. Setelah kita memahami apa yang Sang Buddha ajarkan, maka kita tingkatkan lagi. Ternyata ada 4 hal lagi yang lebih penting dari ini. Dari ini ya. Sang Buddha pun telah mengajarkan, membabarkan dalam syair Dhammapada 204. Yaitu yang pertama tadi ingin kaya raya. Ya, Sang Buddha mengatakan bahwa santuti paramang danang. Ya, rasa puas, ya, kepuasan diri itu adalah kekayaan yang berharga. Ya, apa bedanya? Contoh, pada saat kita kaya raya, ya, rumah banyak, apartemen banyak, perusahaan banyak, kantor banyak, ya. Apakah kita dijamin akan bahagia? Tentu saja belum tentu bahagia. Sedangkan rasa puas adalah harta kekayaan yang berharga. Mengapa? Karena kita akan muncul rasa bahagia. Contoh, jika kita tahun lalu belum memiliki toko, tahun ini telah memiliki toko, 2 toko contohnya, kita akan puas ya, karena tahun lalu kita belum punya apa-apa, tahun sekarang kita telah memiliki 2 toko, muncullah kebahagiaan ya, kan rasa puas itu, kita bersyukur. Kemudian dulunya belum punya istri, belum rumah tangga, sekarang rumah tangga, muncul rasa puas, punya anak, punya pekerjaan, dan juga punya perusahaan contohnya, merasa puas ya. Inilah harta yang paling berharga. Bukan kita serba banyak kita punya harta kekayaan. Kalau kita punya kekayaan nggak merasa puas, akan terus dan terus kita pun akan menderita tentunya. Gitu ya. Jadi kepuasan itulah yang paling berharga. Gitu. Nah, kepuasan ini pun ada 3 hal di dunia ini yang nggak pernah puas. Yang pertama adalah mabuk-mabukan atau kesenangan ini mabuk-mabukan yang memabukkan. Ini nggak pernah puas yang Buddha katakan. Yang kedua adalah hubungan seksual, ini pun nggak pernah puas yang saya sudah katakan. Dan terakhir adalah tidur, ya, malas-malasan tidur, nggak pernah puas juga. 3 hal ini nih nggak pernah puas, harus kita sadari dan kita lenyapkan, apa? Sadari maksudnya ya. Nah kemudian tadi yang alih-alih kita ingin punya harta materi, yang kedua adalah ingin terkenal, ya, terkenal. Nah di sini Sang Buddha mengatakan ada hal yang lebih penting daripada hanya terkenal saja, yaitu tentang kita dipercaya orang lain, ya. Jadi wisasa paramanyati, kepercayaan orang lain, kepercayaan itu adalah kerabat yang terbaik, ya. Jika kita terkenal, ya, pasti akan masih mengalami yang namanya kritik, ya, celaan atau bulian, pasti. Sedangkan jika kita, ya, telah dipercaya orang lain, pasti tentunya nggak mungkin mereka mencela, mengkritik, ya, nggak mungkin karena saya sudah percaya orang lain. Inilah yang terbaik daripada hanya terkenal, ya. Kalau terkenal baik, kalau terkenal buruk, buat apa kan gitu? Lebih baik kita dipercaya orang lain, ya, sudah percaya diri sendiri dan percaya orang lain. Wah itu hidup akan lebih baik, banyak sahabat dan nyaman, ya, daripada hanya terkenal, benar nggak? Nah kemudian yang ketiga adalah ingin panjang usia. Ada lagi yang lebih mulia, lebih tinggi, yaitu apa? Arogya parama laba. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar, ya. Jadi buat apa kita panjang usia jika kita sakitan, ya, di kursi roda, berbaring di rumah sakit, untuk apa? Itu, ya. Mau di sini panjang usia tapi saya sakitan? Tentu nggak mau, ya. Ada yang lebih luhur, lebih tinggi, harapannya itu adalah sehat. Ya, kalau kita sudah sehat, otomatis biasanya kita akan panjang usia. Seperti itu. Jadi doanya semoga kita sehat dan panjang usia. Seperti itu ya. Ini yang lebih baik daripada kita hanya panjang usia. Kebanyakan pada umumnya orang-orang yang sudah tua, yang udah 70, 80, 90 tahun, mereka akan jenuh hidup itu. Mereka akan komplain. Kapan mereka akan mati? Ya pasti hidupnya akan ingatnya ingin mati karena mereka sudah jenuh, sangat menderita. Inilah penderitaan tua itu sangat dahsyat teman-teman semua. Ya, lebih baik kita sehat. Kalau sehat kita masih bisa melakukan hal-hal baik seperti itu. Ya. Kemudian tadi yang keempat adalah
ingin dapat terlahir di alam surgawi. Boleh nggak? Silakan saja. Tetapi ada yang lebih mulia, lebih tinggi dari itu, yaitu Nibbana Paramang Sukang. Nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Jika kita lahir di alam para dewa, ya, kita pasti akan nanti, jika kebajikannya habis, kita pasti akan lahir kembali di alam-alam yang lain. Mungkin saja dapat lahir dalam alam menderita, ya, di alam-alam apa ya, sangat mungkin. Itu ya. Jadi nibbana lah kondisi batin yang sangat luar biasa, ya, yang sudah tak terlahir kembali seperti itu. Inilah yang kebahagiaan yang paling tertinggi yang saya mudah katakan. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah tentang kita harus yang kita tingkatkan dan pahami lagi dalam praktekkan ajaran Dhamma Sang Buddha, ya, dengan melatih dana dengan kerelaan, ketulusan, dengan menjalankan sila atau moralitas, dengan bermeditasi atau berbawana mengembangkan batin, dan dilengkapi dengan 4 kediaman luhur, ya, sifat luhur, yaitu cinta kasih, belas kasih, turut berbahagia atas orang lain, dan mengondisikan batin selalu yang seimbang. Dan kemudian muncullah pandangan kebijaksanaan, merubah keinginannya yang dulu hanya keinginan duniawi, ingin kaya raya, panjang terkenal, panjang usia, dan lain dalam surga, kita rubah, ya, dengan memiliki rasa puas dengan apa yang kita miliki dan dapat dipercaya oleh orang lain, kemudian memiliki kesehatan yang prima, yang baik, dan yang terakhir kita mengkondisikan batin kita mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana, ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, itu yang dapat saya sampaikan pada sharing Dhamma singkat pagi hari ini. Tentunya sudah kita ketahui bahwa Dhamma itu, ajaran Sang Buddha, Guru Agung kita, sangat halus, sangat dalam dan sulit. Karena sulit, wajib kita perjuangkan, kita terus praktekkan. Seperti itu, ya. Karena kalau kita, ya, lambat atau lamban atau menunda kebajikan, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan hal-hal negatif, ya. Biasanya seseorang yang telah memiliki sifat yang baik, mereka akan sangat sulit untuk berbuat jahat atau buruk. Mereka akan sangat mudah untuk berbuat baik. Begitupun sebaliknya, seseorang yang masih memiliki sifat buruk, maka mereka akan sangat sulit berbuat baik. Mereka akan sangat mudah berbuat buruk. Maka dari itu, teruslah isi pikiran dan batin kita dengan hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal kebajikan, ya. Karena kalau kita lamban atau lambat, maka hal-hal negatif akan masuk seperti itu. Oke? Nah, kemudian teruslah kita perjuangkan, ya. Teruslah melakukan hal-hal baik. Terus kita tingkatkan ke yang lebih luhur dan tinggi, ya. Bagaikan arus aliran sungai yang akan terus mengalir kepada laut lepas. Demikian pula batin seseorang yang terus diarahkan ke arah yang baik dan luhur, maka akan mengalir pula ke pantai pembebasan atau Nibbana, ya. Jadi itu saja Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dapat saya sampaikan. Semoga tentunya apa yang tadi saya sampaikan dapat kita pahami lebih dalam, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan saya pun mohon maaf jika ada ucapan dan perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya pamit undur diri. Terimalah salam bahagia dari saya. Terpujilah Sang Bhagawa Sukihontu. Namo Buddhaya. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan ya, saudara Niki, thank you. Oke, baik Romo, terima kasih. Sebelum itu ada yang bertanya dari YouTube, Romo. Dari Bapak Brendan Lee. Selamat pagi, nama budaya Romo. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara keluarga, pekerjaan, dan spiritual sebagai umat berumah tangga? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, ini pertanyaan sangat bagus ya. Bagaimana kita menyeimbangkan antara keluarga, sosial, spiritual, seperti itu ya, Niki ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, baiknya kita kalau sudah mengenal, memahami ajaran Buddha, kita rubah tingkatannya. Kita rubah posisinya. Yang pertama adalah spiritual. Spiritual ini ada di depan.
Setelah kita spiritual, barulah kita keluarga. Setelah keluarga, sosial, seperti itu ya. Jadi, mengapa penting? Kalau kita telah memiliki pemahaman ya Dhamma, ini akan jadi fondasi yang baik. Nanti pada saat kita berkeluarga, keluarga kita akan lebih harmonis. Karena kita akan mengetahui mana yang buruk, mana yang nggak baik, kita tinggalkan. Mana yang kasar, seperti itu ya. Mana yang baik, yang bermanfaat, kita tingkatkan. Ya, itu pun harus kita praktekkan. Gitu. Jadi keluarga pun nanti akan lebih harmonis. Kedua, sosial. Sosial pun kita akan lebih baik juga ya, tentang bergaul, seperti itu. Akan lebih, karena punya fondasi Dhamma itu. Kemudian bisnis. Bisnis pun pasti akan berfondasi pada mata pencarian benar. Tahu yang harus dihindari. Tahu yang mana yang harus ditingkatkan. Gitu ya. Jadi yang paling baik kita ya memposisikan. Yang pertama itu adalah spiritual. Keluarga, bisnis, dan sosial. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi lebih hidup lebih bahagia, lebih damai, tentram, dan sukses seperti itu. Oke? Terima kasih. Semoga menjawab